Dan kita bersyukur juga sebagian kecil daripada umat Islam ada yang melaksanakan haji, sekitar 2.500 orang. Mereka datang untuk melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, melaksanakan di padang Arafah, dan melaksanakan penyembelihan kurban. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan haji, yang termasuk golongan orang-orang walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman begitu keras cintanya kepada Allah, mereka pergi dari negeri yang jauh, mereka mendatangi tanah suci Makkatul Mukarramah. Kalau tahun-tahun yang lalu umat Islam di tanah suci Makkatul Mukarramah ada sekitar 7 juta, padahal tahun ini mereka hanya 2.000 saja. 2,5 juta, mereka hanya 2,5 juta. Mereka juga memiliki fisik yang kuat, memiliki kesehatan yang cukup prima. Mereka diseleksi, tidak semuanya yang sakit-sakit, yang istilahnya sudah tinggal matinya saja yang belum, itu tidak boleh berangkat. Mereka yang pergi adalah benar-benar memiliki fisik yang sehat. Para diri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka datang ke tanah suci Makkatul Mukarramah, memasuki Masjidil Haram dengan mengucapkan kalimat Allahumma tassalam wa minkas salam, tabarakta ya jalil. Setelah mereka melihat Ka'bah, mereka mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Inilah kami yang Tuhan kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada serikat bagiku, segala puji untukmu, semua kerajaan adalah milikmu. Labbaik Allahumma labbaik, itu diucapkan berkali-kali, bahkan sampai beribu-ribu kali, tidak terasa oleh jamaah haji. Mereka tawaf dari garis yang coklat, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Sebelum mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dengan isyarat tidak bisa menyium Hajar Aswad, dengan isyarat Bismillah Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Begitulah gambaran orang yang cintanya kepada Allah. Begitulah gambaran orang yang mampu cinta kepada Allah. Mereka mengatakan, inilah kami ya Tuhan kami. Kami datang memenuhi panggilan-Mu, tiada serikat bagimu, segala puji untukmu, seluruh kerajaan adalah milik-Mu. Inilah kami ya Tuhan kami datang memenuhi panggilan-Mu. Setelah sampai ke rukun Yamani, mereka mengucapkan hanya satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu berkali-kali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami satu kehidupan yang baik di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah satu kehidupan yang baik di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Diucapkan oleh para jamaah haji berkali-kali. Setelah itu mengucapkan takbir, Bismillah Allahu Akbar, labbaik Allahumma labbaik. Setelah 7 kali mereka sholat di depan maqam Ibrahim. Allahu Akbar. Mereka mengucapkan doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah itu mengucapkan salam, mereka mencari air Zam-Zam. Mereka meminum air Zam-Zam. Setelah itu mereka melaksanakan lagi sa'i dari Bukit Safa wal Marwah. Setiap berdiri di Bukit Safa, dia mengucapkan doa, Inna Safa wal Marwah min sya'airillah wa man hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyan tawafa bihima wa man tatawwa khair fa innallaha syakirun alim. Bismillah Allahu Akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Setelah 7 kali mereka bolak-balik dari Safa dan Marwah. Setelah itu mereka memotong rambutnya, yaitu kalau laki-laki dipotong dengan dulu, kemudian kalau ibu-ibu hanya sebagian kecil saja dipotong. Nah, itulah gambaran orang yang mampu cinta. Orang-orang yang pergi dengan uang yang halal, mereka akan dikatakan sebagai haji yang mabrur. Tetapi bagi mereka yang menggunakan uang subhat yang tidak jelas asal usulnya uang itu, maka malaikat mengatakan pada waktu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak, malaikat mengatakan wala sadai, tidak ada haji betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
betapa ruginya. Setelah itu melaksanakan 1 bulan selama di Mekah, sholat jamaah dilaksanakan. Semua yang dilakukan oleh jamaah haji begitu ringan, tidak ada rasa berat karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa ijibtala Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim diuji sama Allah beberapa kalimat fa'atammahu, maka Ibrahim menyempurnakannya. Nabi Ibrahim adalah sebagai nabi yang tangguh, nabi yang diangkat Allah sebagai nabi pilihan, yaitu ulul azmi. Ada 5 nabi yang diangkat oleh Allah sebagai nabi tahan uji. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ulil azmi, nabi yang tangguh menghadapi umat manusia. Pada masa lalu, orang-orang pada zaman dulu, umatnya hatinya lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubuhum fa'hiya kal-hijab. Hati mereka lebih keras daripada batu, lebih keras lagi, yaitu hati-hati batu atau besi. Mereka tidak akan tunduk dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan dalam Al-Quran 25 nabi, 5 nabi inilah nabi yang tangguh. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakanlah, berjalanlah di bumi, pelajarilah akibat kesudahan daripada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim. Lihat umat Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi umatnya selama 950 tahun, berdakwah selama 850 tahun, hanya mendapatkan jamaah 80 orang. 100 tahun 10 orang, 100 tahun 10 orang, 800 tahun 80 orang. Dalam masa seperti itu Nabi Nuh mengalami suatu kejengkelan. Pada seorang nabi tidak boleh jengkel atau tidak boleh marah. Dia harus menerima kenyataan yang terjadi. Tapi dia juga manusia. Muncullah kemanusiaannya. Dia berdoa, tercatat dalam surah Nuh ayat 26-27. Rabbi la tazar alal kafiruna dayyar. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jangan kau sisakan satu orang kafir pun hidup di bumi ini. Wa innaka la tazar. Jika engkau Allah membiarkan orang kafir hidup, orang kafir akan menyesatkan hamba-Mu. Orang kafir akan melahirkan anak-anak cucu yang kafir lagi bermaksiat. Sudah ya Allah, habisi saja orang kafir, jangan diberikan kesempatan mereka hidup. Maka doa Nabi Nuh ini didengar Allah. Dibawa mereka dari langit 1 sampai ke langit 7. Kemudian Allah mengabulkannya. Ya Nuh, kalau begitu buatlah kapal penyelamat umatmu yang ada 80 orang itu, bersama binatang-binatang yang sepasang-sepasang. Naikkan ke kapal itu. Setelah selesai kapal dibuat, Nabi Nuh bersama 80 sahabat-sahabatnya. Maka turunlah minas sama ini derorok, hujan sangat deras dari langit selama 40 hari. Bayangkan, bumi tenggelam, bumi tidak ada satupun daratan. Maka berlayarlah kapal Nabi Nuh dari tempat Nabi Nuh berdakwah sampai terakhir mendarat di Bukit Cuc di Pakistan Timur. Itulah bangkai kapalnya sekarang di abad 20 sudah ditemukan. Ternyata 80 orang ini manusia berkembang. Ada yang ke Irian Jaya yang hitam-hitam, ada yang putih-putih ke Eropa, ada yang coklat-coklat ke Pulau Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Kita semuanya adalah keturunan kedua daripada Nabi Nuh. Para adik kami hormati, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang putih, yang belah tidak ada. Itulah gambaran umat Nabi Nuh mendarat ke seluruh benua dan pulau-pulau. Para diri kami hormati, dalam perjuangan Nabi Nuh alaihissalam mencetak anaknya yang soleh, Nabi Nuh itu tidak berhasil. Anaknya yang bernama Kan'an ternyata kafir, sehingga ditenggelamkan Allah dalam banjir itu. Nabi Nuh sebagai manusia juga tidak tega melihat anaknya ditenggelamkan, dia berdoa. Wanada Nuh faqala inna bunni min ahlika. Wanada, dan memanggilan Nabi Nuh kepada Allah, ya Allah, itu anakku dari keturunanku, wa ahlika, dan dari keluargaku, wa anta akamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang sangat bijaksana. Qala, Allah berfirman, ya Nuh laisa min ahlika. Nuh itu bukanlah anakmu. Memang dia adalah sisian tulang buah hati, belah jantungmu, darah dagingmu sendiri. Tetapi dia karena tidak beriman, bukanlah anakmu. Qala, Nabi Nuh berkata, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu semoga aku tidak termasuk kelompok orang yang bodoh. Sidang sholat Jumat, sidang sholat Idul Adha yang kami muliakan, Nabi Nuh pun tidak mampu, tidak berhasil untuk mendidik anaknya yang menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang kafir, karena situasi kondisi keadaan pada waktu itu sangat rusak. Kalau Nabi Nuh mampu membuat kapal penyelamat pada zaman now sekarang, pada zaman modern sekarang, maka kita harus bisa juga membuat kapal Nabi Nuh, yaitu pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren adalah kapal Nabi di abad modern ini untuk menyelamatkan generasi muda kita ini. Sebab 20 tahun ke depan kita ini sudah mati, yang tua-tua masuk dalam tanah dimakan cacing tanah. Tapi generasi ini adalah calon-calon pemimpin semua. Maka dia harus dididik menjadi manusia yang akidah, menjadi manusia yang intelektualitas, memiliki spiritualitas, moralitas, profesionalitas, dan identitas yang jelas, menjadi orang yang takwa. Jadi pondok pesantren di seluruh Indonesia Hidayatullah memiliki 550 cabang. Dari pondok inilah melahirkan manusia-manusia yang benar-benar diharapkan untuk menjadi pemimpin umat. Boleh jadi polisi, boleh jadi AKB, boleh jadi apa saja sekarang diterima. Para hadirin, jadi perjuangan pondok pesantren di seluruh Indonesia ini adalah untuk membuat kapal penyelamat generasi muda. Karena saya sering melihat ceramah di LP, di Lembaga Pemasyarakatan di Balikpapan. Ternyata anak-anak kecil umur 15 tahun sekarang sudah masuk penjara, 14 tahun sudah masuk penjara. Namanya penjara anak-anak. Mereka itulah orang-orang yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Karena mereka sering melihat HP setan kotak itu yang gambar-gambar yang tidak moral, tidak betul-betul tidak manusiawi, yang tidak pantasnya dia lihat. Dia lihat akhirnya dia membuat maksiat. Nah, bersyukurlah para santri-santri kita ini. Dia menjadi calon-calon kader-kader umat. Kader adalah kreatif, dedikasi, efektif, dan reaktif, menjadi manusia berguna, jasmani dan rohani, menjadi manusia Pancasila sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kalau Nabi Nuh mendarat dari Bukit Jud mengembangkan umatnya, sampai sekarang umat manusia sudah berjumlah 6 miliar. Yang beriman sudah 2 miliar, 4 miliar kafir. Nah itu anak keturunan daripada Nabi Nuh, keturunan Nabi Kan'an, 4 miliar kafir dan 2 miliar menjadi orang beriman, akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Perjuangan tidak cukup sampai di situ. Hari berganti, musim pun berubah. Maka dilanjutkan perjuangan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyampaikan kebenaran, risalah kebenaran, ilmu tauhid. Tapi bapaknya membuat berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam pada suatu ketika datang ke suatu tempat penyembahan berhala, membawa kapak semua Tuhan-Tuhan batu, Tuhan-Tuhan budaya, dipotong, disembelih semua, ambruk semua. Maka Raja Namrud marah. Raja Namrud sebagai raja dan mengaku apa Goiro, Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia. Goiruhu, tidak ada Tuhan selain dia. Maka selama umur 400 tahun Nabi Raja Namrud mengadakan perlawanan. Ibrahim ditangkap, dibakar hidup. Tetapi dengan izin Allah, naron bardan salama, ya naron bardan salama, ya api jadilah kamu tinggi. Maka Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran Raja Namrud. Kalau Habib Rizik sudah dibakar, fotonya saja tidak hangus. Kalau orangnya belum tahu kita. Kalau fotonya dapat penyelamatan, mungkin ada malaikat rahmat yang lewat di situ, yang membakar api tidak menghidup. Itulah karismatik diberikan oleh keturunan Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim akhirnya melanjutkan perjuangannya. Setelah Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim tidak berhasil, Allah memberikan hukumannya. Dikirimlah oleh Allah, innallaha yastahyi ayyadriba masalan ma'ba'udatan. Dikirim nyamuk untuk masuk hidungnya, masuk ke otaknya digigit oleh nyamuk itu. Ini nyamuk ajaib, ini bisa gigit otak. Akhirnya Namrud lari terpuntang
manting-manting, nabrak-nabrak tiang, nabrak pohon, nabrak batu, dan dia mati terkapar. Setelah mati terkapar, rambut tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah gambaran orang yang kafir, yang zalim, akan dibalas oleh Allah atas kezalimannya. Nabi Ibrahim melanjutkan dakwahnya ke Palestina, berdakwah di sana bersama istrinya Siti Sarah dan anaknya Ishak. Itu pun tidak berhasil karena orang-orang Palestina ini, orang Israel, hatinya lebih keras daripada batu. Mereka tidak mau tunduk dengan peraturan Allah SWT. Maka Ibrahim mengambil lagi istrinya bernama Siti Hajar di Irak untuk menuju ke Arab Saudi, menuju ke Jazirah Arab, belum ada Arab Saudi, menuju Jazirah Arab melaksanakan tugas dakwah. Dan Siti Hajar ditaruh di gunung tandus kering kerontang yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa dan tidak ada rumput sepotong pun. Siti Hajar ditaruh bersama bayinya Ismail alaihissalam. Pada waktu itu pundi-pundi persiapan makan cuma sedikit. Maka Siti Hajar bertanya kepada suaminya Ibrahim, "Ya Ibrahim suamiku, apakah penempatanku di sini kehendakmu atau kehendak Allah?" Bayangkan pertanyaan seorang istri. Dia bertanya, "Apa kehendakmu atau kehendak Allah?" Maka Ibrahim jawab, "Ini kehendak Allah." Kalau kehendak Allah, dia menjawab, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar, saya taat. Ini tinggallah Siti Hajar bersama Ismailnya. Ibrahim pulang ke Palestina untuk menemui, berdakwah lagi di sana. Karena tugas Nabi itu hanya menyampaikan risalah kebenaran. Dia diangkat sebagai imam, pemimpin umat di dunia. Setelah hari demi hari berlalu, musim pun berganti, hari pun berlalu. Persiapan makan Siti Hajar bersama Ismail sudah berkurang. Maka Siti Hajar mulai berlari-lari dari bukit Safa wal Marwah. Melihat mudah-mudahan ada kafilah yang lewat, bisa diminta airnya. Tapi satu pun tidak ada kafilah. Dari bukit Safa, inna Safa wal Marwah min sya'airillah, syiar agama Allah. Setelah itu dari bukit Safa ke Marwah, lari kanan, lari kiri, lari kanan, lari kiri, naik ke gunung. Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Siti Hajar berdoa kepada Allah. Maka dari kaki tumitnya Ismail alaihissalam menyatukan ke bumi, terbitlah air jamnya. Ada juga riwayat mengatakan Allah mengutus burung gagak menyatukan paruhnya ke bumi, terbitlah air jam-jam dan dinikmati oleh manusia sampai sekarang. Bapak dapat bayangkan kalau 7 juta orang datang ke sana, satu pun tidak ada yang kehausan. 2001 saya pergi haji, melihat ke sana, satu pun tidak ada orang yang kelaparan di sana, tidak ada orang yang kehausan. Wa qala Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri-negeri yang aman. Warzuq ahwal, dan berikanlah pada penduduknya berupa buah-buahan minas samarat, apa yang tidak ada di Mekah. Seluruh buah ada di sana. Dari salak, dari semangka, dari buah yang kecil, kelengkeng, duku, apel, jeruk, semua ada di sana. Pisang juga ada di sana, padahal tidak ada pohon pisang, tidak ada pohon jeruk, kena tanahnya batu-batu kering, tandus kerontang. Tetapi dengan izin Allah, doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah. Bapak-bapak dapat bayangkan, doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan Allah selama 2500 tahun. Seperti Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ya Allah, bangkitkanlah seorang nabi yang akan membaca kitab, yatlu alaihim ayatika. Itu 2500 tahun baru Nabi Muhammad lahir dari keturunan Ismail. Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi, nabi yang tangguh. Dapat bayangkan, dalam masa 23 tahun Nabi Muhammad berdakwah, 13 tahun di Mekah dilempari batu, dilempari kotoran onta, dicekek lehernya, dibekot, nyaris mau dibunuh, lari ke kota Pandik. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke Taif, jarak perjalanan 70 km. Sampai di sana dilempari batu, sampai di sana kaki berlumuran darah. Maka umatnya yang melempari batu kepada umatnya yang menyiksanya, dia bukan mendoakan kecelakaan untuk umatnya. Dia mengatakan, Allah mahdi fa'inahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kepada kaumku, mereka berbuat begitu karena tidak tahu. Saya ini nabi utusan Allah, kok dia tidak tahu. Bapak dapat bayangkan seorang rasul, seorang nabi, doanya makbul. Apa yang dia minta dikabulkan Allah, tapi Nabi Muhammad tidak mendoakan.
Nabi Nuh setelah berdakwah 900 tahun tidak ada pengikutnya, hanya 80 orang. Nabi Nuh langsung berdoa, langsung mengatakan, ya Allah, jangan kau sisakan satu orang kafir hidup di bumi. Makanya Nabi Nuh setelah nanti di yaumil kiamat, di hari pengadilan Allah, dia tidak berani menghadap Allah karena doanya itu. Dia tidak berani menghadap Allah karena dia mendoakan kecelakaan umatnya orang yang kafir. Nah, takbir yang diucapkan Rasulullah dengan para sahabatnya dalam berdakwah tidak pernah lepas. Setelah Taif tidak berhasil ditundukkan, Nabi Muhammad pulang ke Mekah. Setelah itu disambut oleh anaknya Fatimah dan dijemput oleh Jibril, dibawa terbang dari langit satu ke langit ketujuh Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Setelah 2-3 tahun di Mekah, Rasulullah diperintah lagi, wa may hajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Berangkat untuk menunaikan hijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah, karena Mekah tidak bisa lagi menundukkan umatnya, begitu keras daripada batu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang kafir ini tidak bisa lagi ditundukkan, maka Nabi Muhammad hijrah tinggalkan Mekah menuju Madinah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan suatu kehidupan yang lapang dan luas. Wa may yakhruj min baiti, barang siapa keluar dari rumahnya, summa yudrikul maut, ditimpa kematian, faqad waqa'a, sungguh ganjaran yang telah dicatat di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha. Hijrahlah Nabi bersama sahabatnya 313 orang sampai di Madinah. Setelah 2 tahun melaksanakan sholat jamaah, sholat malam tidak pernah ditinggalkan, maka Nabi tugasnya afsus salam, menyampaikan salam kedamaian. Wa tamu'am, memberi makan fakir miskin. Qiyamul lail, sholat tengah malam. Wasalul arham, mengadakan hubungan silaturahmi antara muhajir dan ansor bersaudara. Membikin masjid yang pertama di Kuba, yaitu Masjid Kuba. Setelah itu di Madinah. Dalam masa 2 tahun diserang oleh Abu Jahal dengan perang Badar. 313 orang melawan 1000 kekuatan musuh. Kok Nabi bisa menang? Itu doa Nabi pada waktu dari Madinah menuju ke Badar. Dalam perjalanan 150 km Rasulullah menggunakan kuda. Sampai di sana Rasulullah berdoa, Allahumma antahlik haji isoba malam ibadah bilang, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, kalau kami habis binasa, dibinasakan oleh orang-orang kafir, maka siapa lagi akan sujud kepadamu ya Allah? Kalau ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab yang menang, siapa yang sujud lagi kepadamu ya Allah? Doa Nabi ini dibawa oleh Allah, oleh malaikat dari langit 1 sampai ke langit 7 ke Sidratul Muntaha, dan Allah mengabulkannya. Allah perintahkan 1 orang beriman yang sabar dikawal 5.000 malaikat, sehingga 5.000 kali 313 orang, kemenangan di tangan Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam perjalanan para nabi dan rasul menyampaikan risalah kebenaran, kuncinya cuma satu, yaitu sabar. Kesabaran ini yang perlu kita miliki. Dalam kita umat Islam pada masa sekarang, kita ditimpa musibah dengan virus corona. Umat Islam harus sabar, karena para santri tidak boleh belajar selama April sampai Januari. Bayangkan saja, apakah tidak tambah bodoh santri kita kalau tidak belajar? Otak yang kita asai tiap hari ternyata ditumpulkan, tetapi dengan kesabaran kita, dia tetap belajar dengan online. Tapi bagaimana tidak bisa beri paket, tidak punya HP besar? Mereka harus mengeluarkan uang dalam pembelajaran itu. Nah, itulah bersyukur Pondok Pesantren Hidayatullah tetap menjalankan tugasnya sebagai khalifah, sebagai hamba, sebagai makhluk untuk mencetak santri-santri kita yang menjadi pemimpin umat pada masa depan. Kita yang sudah tua-tua, umur 60 tahun ini, ya kita tinggal menunggu saja. Tanda-tanda kematian sudah ada di tengah kita. Seperti ayat yang saya baca tadi, Wa'id kola, dan ketika berkata Yakub kepada anak-anaknya, hai Yakub, hai anak-anakku, kata Yakub, saya ini sudah tua, saya akan mati. Apa yang kamu sembah kalau aku nanti mati? Kau nabudillah wa ilaka Ibrahim, saya akan menyembah bapak ayah saya, Ibrahim, Ismail dan Ishak, dan saya akan jadi orang yang muslim. Nabi Yakub didatangi malaikat maut. Pada pertama itu kedatangannya cuma silaturahmi. Ya Yakub, saya datangi malaikat maut hanya silaturahmi. Setelah Yakub tua, datang lagi malaikat maut. Ya Yakub, saya
kan tidak salah turun lagi. Tetapi saya akan mencabut nyawamu. Loh, kenapa tidak kasih tahu dari kemarin-kemarin? Supaya saya siap-siap. Hai Yakub, tanda-tanda kematian itu pada dirimu sudah ada. Orang kalau sudah mau mati, tanda-tandanya ada 3. Yang pertama, rambutnya putih. Nah, siapa yang sudah rambutnya putih, siap-siaplah memperbaiki ibadahnya. Yang kedua, matanya kabur. Nah, itu tanda-tanda kematian. Yang ketiga, pinggangnya sering sakit. Itulah tanda-tanda kematian. Sakit pinggang, mata kabur, rambut putih. Nah, kalau sudah di rumah sakit, di ruang ICU, itu bukan tanda-tandanya. Itu hidungnya bengkok. Nah, hidungnya sudah tidak lurus lagi, itu sudah tanda-tanda kematian. Yang kedua, tangannya kalau digosok, kulitnya itu tidak bersuara lagi. Tidak bunyi kresek-kresek lagi, tetapi tidak ada kehidupan. Nah, itu tanda-tanda kematian. Yang ketiga, tanda-tandanya, ya, dicabut nyawanya. Dengan kemudahan umat Islam dalam buku Ibnu Katsir, Maqala surat Yasin, siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, dia akan dibukakan rezekinya, dimudahkan urusannya, pokoknya segala sesuatu yang diminta akan dikabulkan Allah. Ada orang tidak bisa mati, pada waktu mati sakaratul maut tidak bisa, maka bacakanlah Yasin. Insya Allah cepat dia dead. Pengalaman saya beberapa kali ada orang, Pak Ustaz, bapak saya sudah mau mati, tidak bisa mati, tolong bacakan Yasin. Saya tidak langsung baca Yasin. Surat Al-Baqarah dulu saya baca, surat As-Sajdah dulu saya baca. Sebab kalau langsung baca Yasin nanti dia kaget. Pak Ustaz kok belum mati-mati bapak saya, itu dipanjangkan umurnya. Jadi dibacakan Yasin, ternyata dia langsung pejamkan mata. Pada waktu mata dipejamkan, dia pada waktu rohnya cabut malaikat Israel, matanya tidak terpejam, dia langsung terbelalak ke atas, melihat rohnya terbang. Kalau orang-orang yang beriman, maka roh yang mencabutnya adalah malaikat berpakaian putih-putih. Rohnya dibawa terbang dari langit 1 sampai ke langit 7. Penduduk langit mengatakan, anak siapa, roh siapa, harum sekali baunya. Setelah dilaporkan kepada Allah, jasad dikubur, roh dikembalikan, ditidurkan sampai hari kiamat, dan ditemani makhluk yang paling indah. Dia bertanya, ma'anta, siapa kamu? Hai makhluk yang paling indah dan cantik, menemani saya dalam kubur 2x1. Anak amal soleh. Saya amal soleh dulu diperintah Allah menjelma di makhluk yang paling indah untuk menemani kamu sampai kiamat. Tapi kebalikannya, kalau orang kafir, ya orang kafir namanya tidak pernah sholat, mendustakan agama, maka pada waktu dia mau mati, roh yang malaikat yang mencabutnya pakaian yang hitam-hitam, dicabut dengan kekerasan, dibawa terbang dari langit 1 sampai ke langit 7. Penduduk langit mengatakan, anak siapa, roh siapa, busuk sekali baunya. Allah berfirman, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la taqallahum abwabus sama wala yalidul jamal fi samil khiyal wa kadzalika nadzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri, tidak kami bukakan padanya pintu-pintu langit, dan tidak akan masuk surga sebelum ada onta masuk dalam lubang jarum. Bagi orang-orang yang tertahan di pintu langit, itu orang yang punya hutang dan bayar, nah itu tidak bisa masuk ke surga, tertahan di pintu langit ini. Bagi orang-orang yang kafir, tertahan dari langit 1 sampai ke langit 7, tidak bisa tembus. Dia setelah roh dikembalikan dalam jasad, maka dalam Allah malaikat menunjukkan mati membentak-bentaknya. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Setelah dia tidak bisa menjawab, maka akan disiksa sampai hari kiamat ditemani makhluk yang paling jahat. Dia bertanya, ma'anta, siapa kamu? Anak amal rasul. Saya amal jahat dulu perintah Allah menerima jadi makhluk paling jahat untuk menyiksa kamu sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Semoga kita sekalian yang hadir di masjid ini, yang ada di luar dan di mana saja yang mengatakan beriman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia akan mati nanti dicabut oleh malaikat pakaian putih dan dalam keadaan husnul khotimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai penutup daripada khutbah ini, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, hari Senin, hari Kamis, hari pelaporan amal. Hari Senin malaikat yang membawa amal kita, malaikat hafazah. Banyak malaikat yang tidak kita tahu namanya. 10 malaikat kita sudah tahu, ditambah dari 1, malaikat hafazah. Kata malaikat hafazah, ini amal si A, dibawa hanya 1. Dicek sama malaikat hanya pertama, security-nya ketat ini. Yang jaga, pada waktu ditanya ini siapa ini? Saya A. Bagaimana sholat 5 waktu? Bagus, lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bagaimana infak sedekah? Pada waktu celengan di depan mata kita masukkan uang, malaikat berkata, Allah mati mempikon. Allah mati mempikon. Ya Allah, gantikan infak orang ini 700 kali lipat. Tapi yang tidak mengeluarkan, malaikat juga berkata,
Allah mau'imukibun sama. Ya Allah, hapuskan harta orang ini. Bayangkan, mari keluarkan sedekah hari ini supaya kita catat semua oleh malaikat. Walaupun 1000, apalagi 5.000, apalagi 50.000, malaikat akan tersenyum, bidadari akan tersenyum melihat infak sedekah kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai di langit pertama, kata malaikat, penjaga langit pertama, malaikat Ismail, ini amal siapa? Amal si A, tidak diterima amalnya. Dia rajin sholat, dia rajin sedekah, dia rajin berbuat baik, tetapi dia suka memfitnah kepada sesamanya. Dia sering menyebarkan berita-berita bohong, maka amalnya ditolak. Di langit kedua, amalnya cukup, ditolak lagi. Apa kesalahannya? Dia bangga sama dirinya. Dia bangga dengan dirinya, karena membanggakan diri Islam tidak ada bangga-bangga diri. Yang paling mulia adalah orang-orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Di langit ketiga ditolak lagi, amalnya bukan kurang, tetapi dia bangga sama hartanya. Harta di depan Allah tidak ada hak untuk membangga-banggakan. Keluarkan 2,5% di jalan Allah. Di langit keempat ditolak lagi ibadah kita. Apa kesalahannya? Yaitu bangga sama ibadahnya. Ibadah kita lakukan titik poin adalah ikhlas karena Allah. Dari takbir sampai salam, ucapannya yang tertitik, yang paling terpusat adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di langit kelima, kata Rasulullah, ditolak lagi amal ibadah kita. Yaitu yang ada rasa iri, dengki, dendam, benci masih terlibat di dalam dirinya. Kita orang beriman harus wal afina anin nas, pemaaf kepada sesama manusia. Janganlah kita dendam, janganlah kita iri. Kata Rasulullah, kalau kita memasuki surga tanpa hisab, maka ada 3 amalan yang harus kita lakukan. Yang pertama, afsus salam, sebarkan salam kepada orang yang tidak pernah salam. Kita kadang tidak mau salam kalau ketemu, diam-diam saja. Paul, apa itu ucapan orang Yahudi? Itu ucapan orang jahiliyah, ucapan orang yang sudah beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu, rahmat Allah atas kamu, berkah Allah atas kamu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau masuk surga tanpa dihisab, setelah menyebarkan salam, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi, yaitu orang kikir. Kita harus latih dan menjadi orang yang dermawan. Yang terakhir kata Rasulullah, mau masuk surga tanpa dihisab, maafkan orang yang menzalimi, orang yang menyakiti hati kita, orang yang menjengkelkan, maafkan dia, turunkan tanganmu, wal afina. Yang keenam kata Rasulullah, ditolak lagi amal kita dari keenam, yaitu yang tidak ada rasa belas kasihan kepada sesamanya. Mari kita ada rasa belas kasihan kepada sesama kita. Hari ini kita potong sapi, maka sapi kita bagi-bagi dagingnya kepada fakir miskin. Kita bagi-bagi kepada orang yang memerlukan atau tidak memerlukan, kita beri dia. Insya Allah rahmat Allah turun kepada pondok pesantren Hidayat itu. Insya Allah Hidayat mulai ada di warung ini. Tugasnya adalah untuk rahmat lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Saya bertugas pernah berdakwah di Penbin, masuk ke dalam itu 35 kilo, jalanannya hancur, dijungkir balik, tetap pergi. Dan orang di sana semangat mendengarkan dakwah. Ibu-ibu, bapak-bapak, sampai ada yang tanya ibu-ibu, Pak, bagaimana ibu-ibu hukumnya merokok? Ibu-ibu di sana sedang merokok. Ya, ibu-ibu yang tidak boleh merokok kalau yang hamil. Kalau tidak hamil tidak boleh merokok. Kemudian yang ketujuh terakhir, yaitu rasa superioritas dalam diri kita. Itu yang menyebabkan amal kita ditolak. Dan kita tidak boleh merasa diri kita hebat. Ujub tidak boleh. Makanya sekali-sekali mungkin kita sholat subuh terlambat. Itu supaya kita tidak ujub dengan ibadah kita. Ada di antara kita tidak pernah terlambat sholat. Kita sering terlambat sholat. Lihat sahabat Nabi yang bernama Sa'ban, tidak pernah terlambat sholat. Pada suatu subuh dia tidak ada di masjid. Rasulullah tanya, mana Sa'ban? Tidak ada Rasulullah. Ayo kita ke rumahnya. Setelah ke rumahnya, istrinya bilang, ya Rasulullah, suamiku meninggal dunia. Maka ada 3 kalimat yang diucapkan sebelum meninggal. Kurang jauh, kurang baru. Kenapa tidak semua? Karena Rasulullah seorang Rasul, dia harus bisa membaca apa ucapan Sa'ban itu. Ternyata maka serta angkat itu akan dibukakan pintu-pintu berkah oleh pintu-pintu basirah oleh Rasulullah kepada Rasulullah. Kurang jauh, ternyata jarak perjalanan dari rumahnya itu dari sholat Isra jam 6:30 sampai jam 8. Jalan kaki 1 jam itu 5 kilo. Rasulullah jalan kaki 5 kilo. Itu Sa'ban dari masjid ke rumahnya jalannya 5 kilo, katanya kurang jauh. Kaki kanan dicatat 1 kebaikan, kaki kiri dihapuskan dosa. Kanan amal, kiri hapus dosa. Itu kurang jauh. Coba bayangkan kita. Rumah kita yang dekat-dekat sekitar sini saja kita sering terlambat. Sering masuk. Apakah kita mau mendapatkan fadilah 27 derajat? Karena 1 kali sholat di Masjidil Haram nilai 100
100.000 kali lipat. Di sini nilainya adalah 27 derajat. 100.000 kali lipat dimensi laut itu sama kayak orang berdiri 550 tahun. Di sini kita berdiri nilai sama 17 tahun. Dan dibayangkan kalau terlambat terus tiap hari, pas yaumil kiamat dilihat rapot kita, Allah, merah semua rapotmu, 4 ibadahmu. Bagaimana kamu masuk surga kelas ini? Bagaimana masuk surga kelas 1? Kelas ekonomi aja kamu udah kebagian. Tapi kita bersyukur dengan kelas B. Emperan surga punya Allah senang. Ya, emperan surga ya enak. Tapi carilah yang lebih berkualitas. Ini sahabat yang kedua. Kenapa kurang baru? Pada waktu di Medina itu dingin yang luar biasa. Ada orang miskin kedinginan. Sahabat punya baju 3 lapis jaketnya. Saya ini pakai baju 2 lapis saja sudah kepanasan. 3 lapis diberikan 1 lapis. Waktu itu yang diberikan bukan yang baru, yang second, yang romal, rombengan Malaysia. Akhirnya dia nyesal. Ya Allah, kenapa tidak yang baru? Yang terakhir 3, kenapa tidak semua? Ada orang miskin kelaparan. Dia makan rotinya dipatah dan dikasihkan sama dia separuh. Kenapa tidak semua? Nah, itulah gambaran si Sa'ban. Mendapatkan istilahnya basiro bahwa akhirat itu khairul laka minad dunya. Dia lebih baik. Semoga kita sekalian yang hadir di masjid ini dirahmati Allah, diberkati Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami untuk ketaatan kepadamu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami. Angkatlah penyakit yang ada dalam diri kami semua ini. Jadikanlah kami orang-orang yang sehat. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah para santri kami santri yang cerdas, yang bisa hafal Quran, yang benar-benar ibadahnya baik, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah petugas-petugas kami di pemerintahan, Pak Polisi, Pak Tentara, jadi orang-orang yang soleh, jadi orang-orang yang sehat, dan jadi orang yang panjang umur. Ya Allah, murahkan pula rezekinya. Ya Allah, sekiranya kami kelak di yaumil kiamat tercatat sebagai orang yang celaka, maka hapuskan catatan itu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selamat di dunia dan selamat